Sahabat CS, kamu mungkin sudah tidur 7-8 jam semalam. Tetapi kenapa rasanya tetap lelah saat bangun? Atau kamu bisa tertidur, tapi tidurmu gelisah, banyak mimpi, dan gampang terbangun tengah malam. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan ini bukan cuma soal jumlah jam tidur, ini bicara soal kualitas tidur. Dan lebih dalam lagi soal bagaimana tubuh kita beraktivitas sepanjang hari. Di seri 7 hari ini, saya akan temani kamu membentuk ulang rutinitas harian dengan cara yang alami, sederhana, dan terbukti membantu kamu lebih cepat tertidur tanpa obat, tidur lebih dalam, dan bangun dengan energi yang utuh. Hari ini kita mulai dari langkah pertama, dan menariknya, langkah ini dimulai bukan di malam hari, tetapi tepat setelah kamu bangun pagi. Yuk kita mulai. Sahabat, kita mulai hari pertama. Ternyata rahasia tidur nyenyak di malam hari itu dimulai dari pagi saat kita sarapan pagi. Yuk kita simak lebih lanjut. Agar tidur pulas di malam hari ditentukan dari saat kita bangun di pagi hari. Banyak orang merasa lelah terus-menerus walaupun sudah tidur cukup. Tubuh mereka seperti terus berjaga, tegang, gelisah, dan tidak pernah benar-benar santai. Padahal tidur yang dalam dan yang memulihkan hanya bisa terjadi saat tubuh merasa tenang dan tidak berada dalam tekanan. Dan untuk menciptakan ketenangan itu, tubuh butuh dukungan dari kebiasaan harian kita, terutama di pagi hari. Jadi ada 3 kebiasaan penting yang menjadi dasar untuk mengatur ulang sistem energi tubuh agar malamnya kita bisa tidur pulas. Ketiganya ini bisa mulai memberikan perubahan hanya dalam beberapa hari, bahkan dalam 72 jam. Kita mulai dari yang pertama. Langkah kunci yang pertama adalah sarapan lebih awal. Tidur pun lebih nyenyak. Makan pagi dalam waktu 30-45 menit setelah bangun. Ini bukan sekedar soal kenyang. Ini adalah cara tubuh mengenali bahwa hari dimulai dengan ritme yang sehat dan tidak terburu-buru. Sarapan di waktu ini langsung mengaktifkan sistem penenang alami tubuh, yaitu sistem saraf parasimpatik, dan menyetel ulang jam biologis. Tubuh jadi tahu, oh, saya tidak sedang dalam tekanan, saya bisa bergerak dengan tenang. Sarapan juga menstabilkan kadar gula darah dan mulai membantu tubuh memproduksi melatonin, yaitu hormon tidur utama yang sangat dibutuhkan nanti malam. Saat tubuh berada dalam kondisi tenang ini, tubuh juga akan menghasilkan hormon-hormon yang memberi rasa nyaman, seperti serotonin yang membuat kamu merasa rileks, damai, dan mengantuk secara alami. Bukan karena kelelahan, tapi karena tubuh siap istirahat nanti malam. Oksitoksin yang sering disebut sebagai hormon rasa percaya diri atau perasaan dicintai gitu ya. Nah, perasaan seperti ini yang ditimbulkan oleh hormon oksitosin sangat penting untuk membantu tubuh merasa cukup nyaman untuk benar-benar bisa tidur nanti malam. Hormon-hormon ini bahkan dianggap sebagai sinyal terdalam bahwa tubuh merasa cukup terlindungi untuk melepaskan kewaspadaan. Kalau kamu tidak sarapan, tubuh bisa masuk ke keadaan kelaparan tersembunyi yang disebut juga famine state, di mana tubuh merasa seperti dalam situasi krisis. Dalam keadaan seperti ini, tubuh sulit beristirahat secara utuh. Kalau kamu belum terbiasa sarapan, mulailah dengan yang ringan dulu, ya mungkin buah gitu ya. Jadi bukan soal banyak, tetapi soal memberi sinyal bahwa hari ini bisa dijalani dengan lebih santai dan stabil. Semakin rutin kamu melakukannya, semakin cepat tubuh bisa kembali ke ritme alaminya. Sekarang kita masuk ke hari yang kedua. Kita mau praktekkan langkah kunci nomor 2, yaitu minum air putih yang cukup, karena air putih merupakan obat tidur alami. Yuk kita lanjut. Sahabat, tubuh kita, terutama otak, terdiri dari sebagian besar air. Kalau kamu kekurangan cairan, jaringan otak bisa menyusut
dan sistem pengatur tidur akan terganggu. Kadang kita sulit tidur bukan karena pikiran, tetapi karena tubuh kekurangan air. Tidur pun terasa gelisah, tidak tenang, atau penuh mimpi. Jadi, saat kamu minum yang cukup, kamu bukan hanya menjaga fisik tetap segar, tetapi juga membantu tubuh melepaskan ketegangan dan rasa gelisah yang menumpuk. Hari ini, coba minum setidaknya 2 liter air putih, sedikit demi sedikit sepanjang hari, bukan hanya ketika haus saja. Ini cara sederhana dan alami untuk bantu tubuh tidur lebih tenang nanti malam. Nah, sekarang kita masuk hari 3 ya, hari yang ketiga. Kita mau praktekkan langkah kunci nomor 3 yaitu menghindari kafein. Karena kafein adalah energi bohongan yang ganggu tidurmu. Yuk kita lanjut. Sahabat CS, kafein memang memberi kesan energi instan. Tetapi di balik itu, kafein menghambat produksi melatonin, meningkatkan adrenalin, dan membuat tubuh seperti harus tetap siaga terus-menerus. Akibatnya, kamu lebih mudah terbangun di malam hari. Tidur terasa gelisah dan tidak nyenyak. Dan saat bangun, tubuh tetap terasa lelah. Kafein membuat tubuh berpikir bahwa kamu masih harus berjaga, bahkan saat kamu sebenarnya butuh istirahat. Ini adalah kebalikan dari kondisi yang dibutuhkan untuk bisa tidur yang dalam dan yang memulihkan. Hari ini, coba mulai hindari kafein setelah jam 2 siang. Kurangi jumlah cangkir harian, dan beri tubuh kesempatan mengenali ritme alami tanpa dorongan dari luar. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke hari yang keempat dalam perjalanan kita menuju tidur yang pulas tanpa obat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan hari-hari berikutnya. Ayo latih tubuh dan pikiranmu untuk lebih mudah tertidur. Tidur lebih dalam dan bangun lebih segar, tanpa bantuan obat, tanpa paksaan. Semua bisa dicapai, satu kebiasaan kecil setiap hari.